Teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang cara membuat navigation bar di halaman website kita. Sebelumnya kita telah mempelajari cara mengimplementasikan Bootstrap ke dalam halaman website kita. Nah, pada kali ini kita akan membuat sebuah menu navigasi atau navbar yang tampilannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke, tapi sebelum kita implementasi ke coding, seperti biasanya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari navbar itu sendiri. Nah, navbar itu merupakan singkatan dari navigation bar, yang merupakan komponen website yang berupa menu yang biasanya diletakkan pada header website. Komponen navbar biasanya digunakan untuk membuat menu navigasi yang terletak pada bagian header website. Bisa kita sebut sebagai menu utama dari sebuah website, terletak di bagian header yang paling atas. Nah, tampilannya akan kita buat seperti ini, teman-teman ya. Nah, jadi navbar ini, kalau dari pengertiannya tadi, itu merupakan navigasi. Navigasi itu, teman-teman, jadi dia seperti pengarah gitu ke halaman-halaman website kita yang sudah kita buat gitu, teman-teman. Contoh yang sudah ada nih, saya punya website, ini menunya, teman-teman. Ini navbarnya, teman-teman ya. Kalau misalnya saya klik about contohnya, nah dia akan mengarah ke satu bagian halaman website kita. Tapi ini karena one page, halaman website saya itu satu halaman, jadi akan mengarah ke bagian ini, teman-teman. Misalnya service. Nah, dia akan mengarahkan lagi navigasinya ke bagian service, teman-teman ya. Jadi sekarang kita langsung implementasi ke coding, teman-teman. Nah, sebelumnya kita sudah membuat seperti ini. Kalau teman-teman ikutin video saya sebelumnya, teman-teman harusnya punya halaman website ini ya. Nah, ini sekarang kita akan ganti dengan navigasi yang seperti di sini tadi, teman-teman. Nah, sekarang kita ke code-nya, kita buka folder kita. Kemarin itu adalah namanya belajar Bootstrap. Nah, sekarang kita akan masuk ke indeks HTML, teman-teman. Nah, ini adalah project kita sebelumnya. Nah, tapi sebelumnya, teman-teman, kalau kita lihat di sini, pada video sebelumnya kita hanya menginput atau memasukkan Bootstrap min CSS-nya saja. Tapi sebenarnya Bootstrap itu kan sebenarnya dia di-complete dengan JavaScript, jQuery-nya gitu, teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan tambah library jQuery-nya, kita ke Bootstrap-nya dulu, kita lihat, teman-teman. Dokumentasi, starter template. Nah, di sini di starter template-nya itu ada ini JavaScript yang bisa kita tambah, teman-teman. Oke, kita langsung ikutin saja. Kita tambah. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Yang ini kita hapus saja yang button kemarin. Atau lebih bagusnya kita buat satu file aja kayaknya. Ini jangan kita apa-apain, kita buat satu file. Ini kita save as navbar.html. Nah, sekarang kita sudah punya navbar.html, teman-teman. Sekarang ini kita hapus. Kalau kita lihat di sini navbar.html harusnya masih kosong. Ya. Sekarang kita akan tambah navigation bar-nya, teman-teman. Kita lihat ke dalam
dokumentasi dari Bootstrap itu sendiri. Kita lihat navbar. Nah, ini dia teman-teman. Kita klik navbarnya. Sekarang kita akan langsung masuk ke sini teman-teman, yang akan kita buat seperti tadi. Nah, kita langsung copy aja ini dia code-nya, kita langsung copy, kita langsung masukkan ke dalam file kita. Nah, sekarang kita refresh selamanya. Nah, begini teman-teman ya. Nanti kita akan bahas beberapa mengenai kelas-kelas yang di sini. Nah, setelah kita sudah punya ini, kita akan lihat penjelasannya di navbar itu. Nah, kita akan kembali ke bagian atas. Nah, kita akan bahas ini teman-teman. How it works. Itu gimana sih sebenarnya yang di navbar itu? Gimana cara kerjanya itu sebenarnya kita? Kita akan lihat dari yang pertama, navbar require a wrapping navbar. Ini maksudnya dia membutuhkan pembungkus teman-teman, yaitu kelas navbar dan navbar expand. Kita mau ini small, MD, large, dan lebih besar lagi teman-teman ya. Dan dia juga bisa kita, pembungkusnya itu bisa kita kasih warna gitu teman-teman. Nah, kita ini langsung lihat di dalam code-nya. Kita ini langsung lihat dalam code-nya, ini teman-teman ya. Nah, dia di kelasnya itu, kalau kita lihat, dia nav ini dibungkus sampai ke bawah. Jadi pembungkusnya itu nih teman-teman. Dan kelasnya itu adalah navbar. Oke. Sekarang kita lihat dia dibungkus dengan navbar expand juga. Nanti kita lihat apa sih gunanya ini. Nah, ini disertain dengan ukurannya teman-teman. Ini LG itu maksudnya large ya teman-teman, besar maksudnya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan lihat lagi nih, navbar require a wrapping navbar. Oke, itu kita sudah lihat di sini, dia membutuhkan ini sebagai pembungkus teman-teman. Dan dia bisa juga dikasih warna. Nah, ini teman-teman, kita lihat warnanya ini nih. Coba kalau kita misalnya ini hapus, kita lihat apa yang terjadi. Nah, warnanya sudah berubah teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke poin kedua. Navbar and their contents are fluid by default. Jadi navbar itu teman-teman beserta kontennya yang di dalam itu, ukurannya itu secara default akan memenuhi halaman komputer kita ini, halaman websitenya gitu teman-teman. Jadi dia otomatis besarnya itu ngikutin besar layar komputer kita atau device kita. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, kita bisa gunakan, kita bisa buat marginnya, kita bisa atur size-nya itu gitu teman-teman ya. Nah, kita bisa menggunakan, kalau di sini dia optional containers. Jadi optional container itu contohnya teman-teman, kita buka. Jadi di luarnya itu, di luar nav itu kita bisa kasih kelas, kita kasih div dengan kelas container teman-teman. Nah, seperti ini kita lihat nih. Atau kita langsung coba ke dalam website kita ini. Kita di sini sudah punya nav. Di luar nav ini teman-teman, kita bisa tambah kelas container. Nah, jadi navigasi itu teman-teman kita bungkus dengan kelas container. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia sekarang sudah ke tengah ya teman-teman ya. Dia sudah ada marginnya. Width-nya sudah berubah teman-teman. Jadi dia enggak ada, dia tidak mengikuti device dari komputer kita ini teman-teman ya. Size dari komputer kita ini maksud saya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lebih suka full ke kiri kanan, teman-teman nggak usah buat kelas kontainernya, nggak usah bungkusnya kelas kontainer, cukup langsung nav gitu aja.
Tapi kalau teman-teman lebih suka seperti ini tampilannya, teman-teman bisa gunakan kelas container untuk tag div-nya ya teman-teman ya. Sekarang kita akan lihat menu yang akan kita buat. Nah, ini dia pakai kontainer teman-teman. Jadi kita ikutin saja dulu. Sekarang kita akan ganti warnanya dulu. Nah, kalau di poinnya tadi dia di navbar itu, di navbar pembungkusnya itu kita bisa kasih warna teman-teman ya. Warnanya itu contohnya ini nih, kita bisa kasih warna. Jadi warnanya itu yang kita punya adalah warna biru. Biru itu adalah ini teman-teman ya, yang kedua ya. Nah, jadi kita langsung ikutin navbar dak bikin primary, itu punya si Bootstrap teman-teman. Kita coba teman-temannya, kita langsung masukkan ke codingan kita. Ini kita ganti. Nah, sekarang kita refresh lagi. Nah, sudah berubah ya teman-teman ya. Kemudian yang akan kita lakukan lagi adalah mengganti tulisannya. Ini di PT the web text, home, about us, product, inventory, point of sale. Nah, kita ikutin dulu teman-teman. Pertama itu PT the web text. PT the web text navbar. Itu dia ada di sini. PT the web text. Setelah itu home. Home itu sudah sama. Kemudian link ini akan diganti dengan about us. Nah, kita ganti di sini about us. Kemudian dropdownnya akan kita ganti dengan produk, isinya inventory, point of sale, sale order. Produk, inventory, point of sale, sale order. Nah, sekarang kita coba refresh teman-temannya. Nah, sekarang sudah sama. Nah, ini ada menu disable, kita hapus dulu. Setelah itu kita refresh lagi. Nah, sekarang sudah sama ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, kita klik OK, sudah bisa. Nah, terus di kelas nav itu, di pembungkusnya tadi, kita melihat ada LG. Navbar expand LG. Ini maksudnya teman-teman, ini kelas punya Bootstrap yang dimana mengatakan itu navbarnya akan diexpand mulai dari ukuran LG. LG itu maksudnya besar teman-teman. Nanti teman-teman bisa itu lihat kalau masalah ukuran di Bootstrap. Kita coba lihat ya. LG itu, ini dia teman-teman. Nanti teman-teman bisa, atau mungkin video-video selanjutnya kita akan bahas ini teman-teman ya. Tapi sementara kita akan lihat ini dulu. Kita lihat di dalam proses pembuatan navbarnya dulu. Nah, LG itu teman-teman kalau misalnya dia kan di-expand, maksudnya itu ditampilin, dilebarin kalau dia lagi posisi size-nya besar. Tapi kalau misalnya kita kecilin teman-teman, ini otomatis akan menu apanya ini akan otomatis tersimpan, maksudnya di invisible, di hide gitu teman-teman ya. Kita coba lihat ya. Nah, yang submenunya tadi kan sudah tidak ada nih. Yang ada adalah nih barnya ini teman-teman ya, 3 barnya ini. Jadi kalau misalnya kita buka di handphone,
dia otomatis sudah responsif teman-teman. Itu dia namanya responsif teman-temannya. Jadi dia nggak memandang ke sini lagi. Yang memandang ke sini lagi tadi itu udah diubah jadi ke sini teman-temannya. Oke, selanjutnya kita akan lihat poin selanjutnya itu adalah navbar dan dir contents. Dan kontennya itu, ini tadi sudah kita bahas, kita langsung ke sini. Nah, di navbar itu kita bisa kasih space teman-teman, kita kasih jarak gitu maksudnya. Contohnya kita akan menggunakan spacing ya. Spacing itu ada namanya margin dan padding. Nah, dia bisa diukur sisinya itu kita bisa kasih dari margin top itu T, margin bottom itu B, margin left itu ke kiri, margin right ke kanan, X itu kiri dan kanan, Y itu atas dan bawah ya teman-teman ya. Nah, kita langsung coba, kita lihat contohnya. Kita contohnya ingin home ini bergeser sedikit ke kanan. Nah, contoh di sini kita lihat home, di kelas home ini kita akan coba tambah, berarti home itu dibungkusnya dari sini teman-teman ya. Kita akan coba tambah di sini margin left, berarti tadi kan margin itu ditandain dengan M ini teman-teman ya. Berarti kita margin left itu digabung dengan L, berarti ML gitu teman-teman ya. Coba kita lihat di sini ML value-nya itu misalnya contohnya 5, maksimalnya 5 teman-teman kalau dari kelasnya bootstrap. Nah, di sekarang sudah bergeser ke sini teman-teman ya. Oke, tapi sekarang itu cuma untuk memperjelas saja teman-teman, tapi di sini kita tidak pakai. Oke, kita selanjutnya ke poin keempat. Navbar itu responsif secara default teman-teman. Seperti yang kita lihat itu tadi, kalau kita kecilin, dia otomatis ngikut ke ukuran size-nya. Nah, kalau dia ukurannya kecil, dia otomatis ke bawah, jadi tampilannya lebih terlihat bagus teman-teman. Dia itu namanya responsif ya teman-teman ya. Ngikutin, nyesuaiin layar dari device kita begitu. Sekarang kita akan lihat poin selanjutnya. Dia navbar ini kalau secara default akan dihilangkan ketika kita memprint halaman ini teman-teman. Contoh nih, kalau kita print halamannya Ctrl P, saya tekan Ctrl P, nah dia posisi ngeprint nih, dia itunya dihilangin teman-teman ya, tidak ada. Tapi nanti teman-teman bisa gunakan kelas ini untuk menampilkan kalau teman-teman mau navbarnya ditampilkan pada saat di print, teman-teman bisa tambah kelas ini ya. Oke, sekarang ini adalah nav pembungkusnya tadi teman-teman. Jadi kita kasih tag nav ini. Oke. Selanjutnya kalau dari poinnya ini mungkin teman-teman sudah paham atau mungkin belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa juga dari referensi website lain gitu teman-teman ya. Tapi setidaknya saya sudah jelasin sebisa saya mengenai poin-poin ini. Nah, selanjutnya konten yang di dalam navbar itu apa aja sih yang ada gitu. Ini pertama itu navbar brand. Navbar brand ini digunakan biasanya untuk nama project kita atau nama perusahaan kita, gitu teman-teman. Ini kita lihat di mana posisinya. Ini kalau kita lihat ini teman-teman ya. Ini untuk perusahaan kita. Ini navbar brandnya itu seperti brand dari perusahaan kita, letak untuk brand dari perusahaan kita disesuaikan gitu teman-teman. Nah, itu kita pakai navbar brand. Kemudian navbar nav. Navbar nav itu kalau kita lihat di codingan kita teman-teman, dia adalah ini, yaitu item dari menunya tadi ya.
Itu ada home, about. Di sini juga kita bisa kasih drop down menu seperti yang dia bilang di banyak, including support for drop downs. Oke, navbar toggler digunakan untuk uh, collapse dari menu kita itu teman-teman. Maksudnya dia bakalan di collapse, bakalan di hide atau ditampilin gitu teman-teman ya. Kita lihat ini di mana navbar toggler. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini yang mana sih sebenarnya ini gitu. Kalau kita lihat di sini itu adalah, kalau misalnya kita kecilin teman-teman. Nah, ini yang 3 bar ini merupakan ini teman-teman. Kalau kita ini contohnya kita ketikkan, dia bakalan hilang. Nah, jadi seperti yang dibilang di poinnya tadi, kalau kita lihat di poinnya tadi, dia merupakan plugin untuk mengkolaps atau menghide dari submenu yang ada tadi. Jadi misalnya kalau kita contoh, jadi kalau kita klik dia bakalan nampilin, kalau kita klik lagi dia bakalan nge-collapse gitu teman-teman ya. Oke. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman sudah bisa paham sedikit. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Poinnya adalah di dalam situ ada form inline, class form inline. Ini digunakan untuk form yang ada di dalam menu kita itu teman-teman. Contoh ya, ini kan ini source. Ini ditampung di dalam form di dalam menu navbar kita ini teman-teman. Contoh nih, kita lihat di aplikasinya adalah yang ini teman-teman. Kita handle untuk menampilkan ini teman-teman. Kenapa kita harus pakai form? Ya karena untuk melakukan aksi itu biasanya kita untuk mengirim satu post ke, contohnya ke codingan PHP, kita butuh form teman-teman ya. Jadi di Bootstrap itu kita handle dengan form inline untuk navigation barnya. Baik teman-teman, mungkin video untuk membuat navbar mungkin sampai sekian dulu ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang kurang, saya minta maaf. Kalau misalnya kurang jelas, mungkin teman-teman bisa cari dari referensi lain juga. Terima kasih.